Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam suatu majelis ilmu. Meskipun tadi sore sempat was-was iki udan deres apa bakal terang. Soale imane awak dhewe ora kaya imane sahabat. Kena udan gerimis wae dadi udzur syar'i. Ku awak dhewe, nek sahabat kan udan berangkat. Awak dhewe gerimis wae wis dadi alasan. Niku kula Pak sanes jenengan. Ya. Tapi alhamdulillah jam 5 tadi terang. Dadi jenengan gak ono alasan udzur syar'i. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam kondisi sehat dan aman. Ya, maka sekali lagi mari kita gunakan dua nikmat ini, kesehatan dan keamanan ini, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat sehat akan dipertanyakan oleh Allah, nikmat aman pun dan nikmat-nikmat yang lainnya pun akan dipertanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait bab makan. Setelah kita bahas adab pramakan, ibarat ujian ya ono pra ujian ya ono ujian. Setelah kita membahas adab pramakan, kita saat ini masuk pada adab makan. Sering kita ulang-ulang permasalahan ini karena masalah ini masalah yang setiap hari kita lakukan, tetapi terkadang kita kurang mengamalkan. Karena betapa banyak orang yang mengatakan, alah wong gur mangan ae kok ribet men sih. Jika memang kecintaan kita kepada Rasulullah begitu besar, jangankan kok perkara makan, sahabat Nabi itu loh, jejak langkah kaki Rasulullah ketika beliau di belakangnya pun diikuti. Wujud saking cintanya kepada baginda Rasulullah, bentuk ittiba'nya kepada Rasulullah, saking sayangi, saking cintanya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita mulai di antara adab makan yang pertama. Bisa dilihat bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita, dan termasuk para ulama menyebutkan termasuk perkara ini adalah mustahab, yaitu berkumpul saat makan. Terkadang di zaman ini kita dapati satu rumah iku mangane dewe-dewe, siji ning ruang tamu, sing siji ning dapur, siji ning kamar. Itu saat ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mengingatkan kita, ta'amul isnaini kafis salasa, makanan yang sejatinya untuk porsinya 2 orang tuh lo cukup untuk dimakan 3 orang.
Wa ta'amu salasah, makanan yang untuk 3 orang itu cukup untuk orang 4. Dan perkara makan berjamaah ini bukan perkara miliknya salah satu kelompok, tidak. Ini perintahnya Nabi, ini sunnahnya Nabi. Maka jangan sampai kita yang mengatakan diri kita mencintai Nabi, ittiba Nabi, tapi dalam perkara-perkara demikian kita tidak mencontoh Nabi. Karena mencontoh Nabi tidak hanya dalam urusan sholat, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, dalam berteman, dalam berumah tangga, dalam segala aspek apapun. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ya, jadi sekali lagi, makanan atau makan berjamaah bukanlah ajaran sebagian kelompok, namun seperti ini adalah makan yang disunnahkan dalam agama kita. Dalam hadis lain Rasul pernah menyebutkan ta'amul wahid yakfil isnaini. Makanan 1 orang nek dipangan bareng itu bisa cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain, dan makanan 2 orang yakfil arba'ah, cukup untuk makan 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah, makanan 4 orang cukup bila dimakan bareng-bareng untuk 8 orang. Ya. Kok bisa Ustadz? Inilah yang disebut dengan berkah. Inilah yang dimaksud dengan berkah. Berkah itu rak nek dikalkulasi nganggo kalkulator. Nggak bisa dikalkulasi pakai hitungan matematika, dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Kecukupan itu datang karena keberkahan. Ya, kecukupan itu ada karena keberkahan. Maka kalau bisa, khususnya manten anyar atau manten rodok lawas, nek iso mangan sak piring berdua gitu loh. Ya. Sing anyar utawa sing rodok lawas. Apa meneh sing omah di omah dhewe sik manten anyar wis ora usah tuku piring oke-oke. Siji ae gitu loh. Hemat, berkah gitu loh. Kadang enggak sih gitu. Dan saat ini kan langka. Dulu mungkin di zaman dulu kalau di desa, wallah alam kalau di kota ya, kalau ada tetangga ada syukuran, ya entah itu apalah gitu, tuh biasanya kan dikirimi sego sak apa? Rege ya. Apa? Besek. Ah, sak besek, dhuwure ana tumpangane telur, iwak asin, mie, tahu tempe. Zaman dulu Masya Allah itu kalau datang mbok dulur 10 ya mangan bareng, warak ya warak kabeh. Tapi ini saat ini yang semakin langka, tradisi makan bareng keluarga atau bersama teman-teman kita. Maka mari ini kita budayakan minimal di rumah kita lah, atau dengan teman-teman kita. Ayo kita mulai. Karena keberkahan ini luar biasa. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Makanya kami nasihatkan khususnya manten sing rodok anyar. Sing rodok anyar loh ya. Sing lawas yo malah harus iki. Jangan sampai manten anyar sepiring berdua, manten lawas piring pecah gitu. Terus gak gelemangan bersama ora. Wis naudzubillah ya. Nabi senantiasa mencontohkan kepada kita tentang hal demikian. Minum kalau bisa ya segelas berdua. Masya Allah itu luar biasa itu. Coba dijajal ning omah. Lak jenengan balik kayak manten anyar. Ya. Perlu ini kita praktekkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ya disebutkan bahwa ada seorang sahabat atau diriwayatkan dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya,
bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba." Wahai Rasulullah, kita ini makan tapi enggak ngerasa kenyang. Qala fala'allakum taftariqun, kemungkinan kalian makannya sendiri-sendiri, kata Nabi. Sahabat ini ngomong, "Ya Rasulullah, kita ini makan tapi ora wareg." Apa kata Nabi? Qala fala'allakum taftarikun, mungkin kalian mangane dewe-dewe. Qalu na'am, jawab sahabat, "Iya ya Rasulullah, kita makannya sendiri." Qala fajtami'u ala ta'amikum, maka Nabi menasihati sahabat-sahabatnya, hendaklah kalian berkumpul, hendaknya kalian makan secara bersama-sama. Wadhkuru smallahi alaihi, sebutlah nama Allah, yubarak lakum fih, maka Allah akan memberkahi padanya. Nabi menasihatkan kita, Nabi mengingatkan kita, ayo makan bareng, ojo dewe-dewe. Tapi inilah kondisi saat ini. Jangankan kok dengan teman, kadang yo ning omah wae yo dewe-dewe. Sesungguhnya hal demikian, makan berjamaah itu, makan bareng-bareng itu lebih mengikat hati satu dengan yang lain. Apalagi dengan keluarga. Disinilah momen berkumpul kita dengan istri kita, dengan anak kita. Mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang pagi suami kerja, istri di rumah, anak sekolah. Sampai sore, malam anak yo kadang-kadang ning kamar turu. Kapan ngumpul barengnya? Setidaknya makan bersama ini menjadi suatu momen untuk kumpul bareng, mangan bareng. Nek mangan lak ngobrol ya enak toh, Pak. Weteng wareg ngobrol enak, santai. Momen untuk berkumpul dengan keluarga. Bahkan Ibnu Battal menyebutkan makan bersama itu merupakan salah satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, disinilah yang sering ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri. Kapan terakhir makan bareng dengan keluarga? Sepiring berdua? Mungkin mbuh mbiyen kapane. Kapan sepiring makan dengan istri dan anak kita? Lama itu wisan. Biyen Ustaz wayahe mantenan. Suwimen gitu loh. Ayolah kita mulai hal ini, sesuatu yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hindari yang namanya dalam Islam itu kan, Islam ini agama pertengahan. Paham nggih? Wasatun, pertengahan dalam segala aspek dan sendi kehidupan. Kita diajarkan untuk pertengahan, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan. Kalau dalam makan nggak oleh. Nek jare wong Jawa iku koyok wong ramangan setahun. Ya sehingga luar biasa banyak makannya atau terlalu sedikit. Kenapa demikian? Kalau makan terlalu banyak, efeknya apa? Ngantuk, males. Kalau terlalu sedikit tidak bisa mendukung dia untuk beribadah. Lemes wae gawani. Maka yang tengah-tengah, termasuk makan berjamaah yang ngono. Makan berjamaah iku aja sampai liyane lagek sak puluhan dekne wis 20 gitu. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Karena ingat, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Mukmin itu makan satu usus, wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Namun orang kafir untuk 7 usus. Makanya ya didik-didik wae. Ya, jangan sampai berlebihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan hadis ini mengingatkan kita jangan menyerupai orang-orang kufar. Ya, dalam makan sekalipun.
Jadi larangan menyelisih orang-orang kufar itu termasuk dalam masalah makan. Kita sebagai umat Islam dalam makan pun ada aturannya gitu loh. Makanya pentingnya kita belajar seperti apa baginda Rasulullah itu makan. Jangan berlebih-lebihan. Termasuk ya jangan tabdzir. Jumu'o sak cukupi. Ya, jumu'ah sak cukupi daripada kemudian membuang. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan poin yang kedua. Hendaknya mencuci tangan sebelum makan. Para salaf terdahulu membiasakan diri mereka untuk mencuci tangan sebelum makan. Sebelum ada penelitian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Islam sudah mengajarkan hidup bersih. Ya. Sebelum ada istilah mencuci tangan sebelum ini sebelum itu, Islam sudah mengajarkan kebersihan. Baik untuk individu, untuk dirinya, atau saat di rumahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syalbani, bahwasanya tahiru afniyatakum, bersihkanlah halaman rumah kalian. Fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha, orang-orang Yahudi itu tidak suka membersihkan halaman rumah mereka. Islam sudah mengajarkan kita pola hidup bersih. Maka kami nasihatkan khususnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mulailah hidup bersih dari diri sendiri, keluarga, lingkungan. Ya. Jangan sampai ada istilah umat Islam itu tidak menjaga kebersihan. Jangan sampai. Mungkin nggak ini, Pak? Sangat mungkin, karena salah dalam memahami konsep tawadhu. Saking tawadhu'e enggak mau ganti baju. Mungkin kita dapati, Pak. Ya. Salah dalam memahami konsep Islam. Kenapa omai enggak dibersihkan, menyibukkan diri itu, Ustaz? Nyapo latarmu nggak mau sapu lah ketok ricik. Aduh Ustaz, terlalu menyibukkan diri. Bayang Ustaz nyapu pirang menit. Padahal ini pun diajarkan dalam agama kita untuk menjaga kebersihan. Ya. Termasuk dalam sholat, mari kita jaga kebersihan diri kita, dimulai dari baju kita. Ya, kita jaga benar-benar, termasuk dalam pola makan. Sebelum makan maka hendaklah engkau mencuci tangan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuci tangan ini kalau dari segi medis sangat bagus. Jadi sebelum ada medis, adanya bahaya A, B, C, D, Islam sudah mengajarkan tentang pola hidup bersih. Kalau dari segi medis kan apa? Kenapa harus cuci tangan? Setidaknya mencegah masuknya kuman atau kotoran ke dalam tubuh. Ya, termasuk terbukti mengurangi insiden penyakit yang banyak itu, baik itu saluran pencernaan dan lain sebagainya. Kita disuruh cuci tangan. Bagaimana kalau tangannya sudah bersih lah? Kalau sudah bersih ya nggak harus. Ya, tapi kan kalau kita dari luar, dari main ini dan itu, seharusnya kita cuci tangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Rasul memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga kebersihan. Ya. Termasuk membersihkan diri kita, tangan kita sebelum makan, rumah kita dan lain sebagainya. Bahkan dalam membangun masjid loh Pak, Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan. Ya, dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syalbani. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bibunyanil masajid fid daur wa amara antandifa, dan Nabi itu memerintahkan kita membangun masjid di perkampungan dan memerintahkan membersihkan. Kadang kan ada masjid itu enggak disopo wonge ya ora dirijiki, sehingga saat kita sholat apalagi pakai celana ireng langsung celanane warna. Pernah enggak? Nate, Pak. Termasuk kamar mandi, jangan sampai kamar mandi masjid itu mosok kalah karo kamar mandine SPBU. Mungkin enggak ini terjadi? Mungkin saja terjadi. Jadi kadang kamar mandi masjid itu tidak menimbulkan kenyamanan, enggak bersih. Sekali lagi mari kita jaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan. Termasuk tadi kebersihan sebelum makan, hendaknya seorang muslim itu menjaga kebersihan tangannya sebelum dia makan. Ustaz, lah aku gawe sendok, ya dibersih sendoke gitu kan, dijaga bener-bener. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jika memang makanan itu panas, tunggulah sampai dia dingin. Apa enggak panas? Karena saya memahami dingin itu beda desa, beda makna gitu loh. Dingin ning kene kok apa maknane? Apa? Enggak panas. Tapi ning Tuban dingin iku anyep, asrep. Makanya saya katakan tunggu makanan itu sampai tidak panas. Karena kita juga enggak boleh makan makanan yang panas dan tidak boleh makan makanan yang terlalu dingin. Karena itu tidak baik bagi kesehatan dan memang dilarang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hendaknya seorang itu menunggu makanannya atau minumannya hingga tidak panas lagi. Rasul pernah bersabda, innahu a'dham lil barakah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya engkau menunggu makananmu sampai tidak panas iku dinteni sik, itu terdapat keberkahan, mendatangkan keberkahan. Entenono sik. Ya, dinteni sik sampai enggak panas nemen. Mangan makanan panas iku lho apa ya kuat ta. Enggak melepuh tah rasane ilat ya. Mangan makanan panas ditenono to. Nek mari panas engko lak ra roh rasane legi karo asin. Entenono lah dilungkas, ya. Bahkan dalam segi medis juga demikian, disarankan untuk menunggu sampai ya wis nggak panas eneh lah, ditunggu ya. Selain lidah melepuh, nek awak dewe mangan sesuatu yang panas, dampaknya itu bagus nggak bagi gigi? Buruk. Maka tahan sih, ya, tahan. Kalau memang mau diademkan dengan cara dikipasi, monggo. Ya, tapi ojo di sebul. Disebul bahasanya diapakan? Ditiupi, jangan. Tapi ini banyak kami dapati. Ya. Baik. Jangan ditiup Bapak Ibu. Dan ini banyak kita dapati saudara-saudara kita, wallahu a'lam, mungkin karena ketidaktahuan. Ya, seorang ibu ketika ndulang anai sek panas ya ditiupi. Panas banyu panas ya ditiup. Gorengan sek mongah-mongah tas dintas ya kok guyu, pengalaman kaya ini warung kaya. Ini kan yang banyak terjadi, sesuatu yang remeh kelihatannya, tapi ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ojo ditiup. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyamini. Kata Nabi, apabila kalian minum janganlah bernafas di dalam gelas. Dalam hadis lain, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, jelas bahwasanya Nabi Muhammad melarang an yutanaffasa fil ina au yunfakha fihi. Nabi melarang bernafas di gelas atau meniup isi gelas.
karena panas tadi. Bernafas dilarang, meniup juga dilarang, dan ini berlaku untuk semuanya. Makanya para ulama berkata, ya, dalam Syarah An-Nawawi beliau menyebutkan wan nahyu anit tanaffusi fil ina huwa min tariqil adabi. Larangan dari bernafas di dalam bejana ini termasuk dari adab. Ya. Ini bagian dari adab. Kenapa demikian? Kekhawatiran dari kotorannya dan jatuhnya sesuatu dari mulutnya atau hidungnya atau yang semisalnya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kekhawatiran ini jangan sampai. Makanya dalam ilmu kedokteran juga demikian. Ya, dari segi medis kan memang tidak boleh meniup sesuatu yang panas karena ada kuman dari mulut atau bakteri akan berpindah ke makanan. Ini loh Islam. Sebelum ada penelitian, Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Ya, jauh-jauh sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Maka tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad melainkan akan mendatangkan kebaikan, dan tidak ada sesuatu yang dilarang, diharamkan, kecuali bila dilakukan akan mendatangkan maldharat dan keburukan. Tapi itulah manusia, kadang sing wis jelas harame diterjang, wis jelas haram diterjang. Sing halal wae rung dilakoni, sing diperintah norong dilakoni, justru yang haram malah diterjang. Inilah manusia. Maka pentingnya seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah belajar agamanya, kuatkan lagi agamanya. Agar apa? Tidak gampang ngikut omongan-omongan orang. Ya, karena ucapan manusia itu ya bisa diambil, bisa ditinggalkan. Kecuali siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang disampaikan oleh Imam Malik. Setiap manusia yukhadu wa yutraku kalamuhu, diambil dan ditinggalkan ucapannya, kata beliau, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang datang dari baginda Rasulullah, apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan, termasuk dalam masalah ini. Jangan meniup makanan atau minuman yang panas. Ngenteni dilut mau gak sabar tuh gitu loh. Ya enten ana dilut engkas insyaallah ndang adem. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah sebenarnya bukti di mana seorang mukmin yang mengaku dirinya ittiba Rasul benar-benar mengikuti Rasul atau hanya slogan semata. Ya. Sahabat Nabi itu dalam segala aspek, bahkan aspek terkecil pun kalau itu dicontohkan ya dilakukan oleh mereka. Jika itu diharamkan ya ditinggalkan. Jika itu dilarang ya ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan kita semuanya saat ini? Ya. Bagaimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang ya bisa mengikuti hawa nafsu, ya. Maka mari benar-benar jihad yang pertama yang harus kita lakukan adalah jihad melawan hawa nafsu. Makanya disebutkan sebelum orang itu jihad di medan perang, jihad pertama yang harus dilakukan adalah jihadnya seseorang memerangi hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Nabi melarang kita jangan sampai meremehkan, melecehkan makanan yang ada. Meremehkan makanan itu satu menyakiti si pembuat. Ya, satu menyakiti si pembuat. Dan lebih dari itu semua, kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur.
Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencela makanan. Ya. Sekarang itu betapa banyak orang yang mencela makanan. Banyak. Nek doyan pangano, nek radoyan apa bahasanya? Masya Allah. Tapi kan kadang-kadang ya slogan ini hanya sebatas slogan. Ya Allah Pak, asine. Imam Nawawi pernah menyebutkan tentang hadis Rasulullah, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nabi melarang ya, atau Nabi tidak pernah sama sekali mencela ya, ta'aman qat bahasanya, tidak pernah sama sekali. Yang belajar bahasa bahkan paham ya dari susunan kata ini. Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah sama sekali mencela makanan. Inishtahahu akalahu wa illa tarokahu. Kalau Nabi selera ya dimakan, kalau tidak ditinggalkan. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Hadza min adabit ta'am al-mutaakkidah. Hal ini atau tidak mencela makanan ini termasuk adab makan yang ditekankan. Wa aibut ta'am kaqaulihi, dan mencela makanan itu seperti malihun, duh kasinan iki, qalilul milh, kurang asin, hamidun, waduh kecute rasane, raqiqa, waduh kelembutan, ngetan ora, ngulon ora, ghalidun, waduh kok adonane sik kasar, ghairu nadhij, rong mateng iki, wa nahu dzalik, dan semisalnya. Ini kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Njenengan ra trimo. Kami hanya menyampaikan kata Imam An-Nawawi termasuk dari mencela makanan itu ya ini. Bu masakan iki kok ngetan ora, ngulon ora, asin ora asin, legi ora legi. Mungkin kita pernah ngomong koyok ngono. Lah nek dijali pendapat piye? Mas manganan iki enak apa ora? Rene to, Bu. Jajal ayo rasakno bareng. Ngono lho. Engko jenengan takon balik piye masakane jenengan. Ngolah mesem dhewe. Enggak perlu jenengan masakan kok ya Allah. Sama enak masakane warung sebelah. Waduh, geger sampean. Ya. Jangan sampai kita mencela makanan. Dan kita sering mengira mencela makanan itu dengan mencelanya, dengan ucapan-ucapan yang panjang dan mungkin ya dawa. Tidak, tapi kata Imam An-Nawawi, ucapan-ucapan yang model demikian pun ini termasuk mencela makanan. Ya. Sekali lagi kata beliau, hadza min adabit ta'am al-mutaakkidah. Tidak mencela makanan adalah termasuk adab makan yang sangat ditekankan. Wa aibut ta'am, mencela makanan itu bentuknya seperti ucapan malihun, kasinan iki Bu. Qalilul milh, kurang asin. Ya, hamidun, wah kok kecuting ini ya. Dan semisalnya. Kadang kan kita dapati, bahkan kita mungkin kalau di rumah juga demikian. Padahal Nabi sudah mengajarkan kepada kita ya, inishtahahu akalahu wa illa tarokahu. Kalau jenengan selera makan, silakan makan. Kalau tidak selera, tinggalkan. Tapi ya gitulah, kadang-kadang kita ketularan netizen zaman sekarang, suka komentar. Sembarang kalir di komentari. Bahkan kalau bisa, termasuk adab yang baik, kalau kita makan di warung, pujilah, Masya Allah Bu, kalau enak puji makan ini.
Masya Allah Bu, makanannya Masya Allah luar biasa ini. Ini kan adab yang jarang kita lakukan. Mari mangan ya wis. Ya, Masya Allah Bu, makanannya luar biasa ini. Enak. Wah, penjualnya kalau digitu kan Masya Allah senang beliau, merasa dihargai juga. Ya, oh mantul Bu, cari ares lagi kan ngono. Mantap. Nah, kita itu jarang, kurang menghormati orang kadang-kadang, termasuk di rumah gitu loh. Ya, istri jenengan nek masak nek dilem kan seneng. Wah, Masya Allah. Nek saiki masak sekilo sesuk dadi 3 kilo kan. Lah awak dhewe jarang muji kok. Dimasakno enak model piye lempeng ae wajah iki. Ya, enggak tahu Bu, Masya Allah masakane jenengan enak. Iku lho wis seneng, wisan bungah atine. Tapi kan enggak toh. Dimasakno enak ya meneng, dimasakno enggak enak sambat. Itu yang di sana. Kalau di dalam masjid ini enggak ada lah ya. Enggak ada bedanya. Ayo kita mulai adab-adab yang diajarkan Rasulullah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah makan, ada istilah Masya Allah, kita berterima kasih kepada istri kita. Oh wis loro-loro lo isuk ngenteni melijo liwat. Lah iku lu antri. Ngenteni ya butuh waktu, masak bingung menu apa ngono. Ya. Itu kita bersyukur, berterima kasih. Man lam yashkurin nas apa? Lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita sering mendengar hadis ini tapi tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan istri kita pun kita tidak berterima kasih gitu. Lah wis kewajiban nih Ustaz. Enggak ngono lah senengane. Ayolah berterima kasih. Insya Allah ini akan menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lain. Sesuk masak itu dadi semangat ngono lho. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya nanti di rumah besok dibuktikannya, dipraktekkan. Ya, dilem bojone. Nek suruh di bojo sing sabar ya. Semoga-moga ndang diparingi. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan poin berikutnya. Menyebut nama Allah ketika makan dan membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Sebagaimana dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil, aku berada di bawah asuhan Rasulullah, tanganku seliweran di atas nampan. Maka Rasul menasihatiku, ya ghulam samillah. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Famazalat tilka ti'mati ba'du, maka seperti itulah gaya makanku setelahnya. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Bahkan kepada anak kecil mari kita nasihati mereka jika memang kurang pas, jangan ada pembiaran. Ya, termasuk bagi bapak-bapak yang sudah punya cucu, kalau makan dengan tangan kiri ajarin, nah kalau makan dengan tangan kanan. Ya, mulai dibiasakan ini. Adab-adab Islam itu perlu pembiasaan. Ya, perlu dibiasakan. Wong kadang-kadang sing orang tuanya juga kadang-kadang kebablasan kok. Kenapa demikian jar? Kadang-kadang kita dapati bukan makan dengan tangan kanan tapi makan dengan tangan kiri. Kalau makan berat sih kayaknya enggak ya, tapi kalau makanan ringan sering, apalagi yang berbau sendok dan garpu. Nek wis tangan sendok, tangan kiwa garpu. Ada yang ingat akhirnya ya diganti tetap tangan kanan terus. Ada yang lupa kiwa tangan. Ya, gorengan ya ngono, gorengan lombok. Kalau nggak percaya mampir ning warung, ya gorengan anget, masya Allah ya. Tangan kanan gorengan, tangan kiwa gantian apa langsung? Masya Allah, nikmat itu katanya ya. Wes, gorengan entek ganti lombok entek ya ganti nih terus iki. Apa meneh gorengan kopi nih.
Ini yang sering terjadi gitu loh. Maka tugas kita, nih jenengan duwe warung, tulis sono budayakan makan dengan tangan. Nasihat-nasihat itu perlu dipasang kok untuk pengingat. Wong awak dhewe iku ya ngerti tapi kadang ya sok lali. Ya, kita itu juga tahu kalau sebelum makan hendaknya membaca. Tapi kan yo ngene awak dhewe nek wis kadung keluwen yo lali gitu. Ini kadang terjadi pada diri kita, makanya penting untuk mengingatkan diri kita sendiri, tulis. Makanya saya sering mengingatkan jamaah juga nih, no ruang makan, usahakan di dinding kita ono tulisannya, jangan lupa baca doa. Kenapa demikian? Kita itu gampang lali. Wong sing ditulis saya kadang kelalen kok. Tulis itu enggak mengapa. Jangan sibuk ngiasi dinding dengan berbagai lukisan. Mangan ndelok lukisan lali ndonga terus. Ya. Ingatkan diri kita. Sampai-sampai pernah saya sampaikan pada jamaah, Ustaz, donga naik kendaraan iku lho gampang lali. Gawa ning catetane. Ya, eling-eling terus nok kene sepeda motor tulisan jangan lupa baca doa. Karena memang tabiat kita itu gampang lali. Al insan makanun nisyan, diarani insan soale makanun nisyan gone lali Pak. Maka ayo dibiasakan, dibudayakan ya. Jadi di antara adab makan ini adalah membaca bismillah sebelum makan. Makan dengan tangan kanan ini harus kita budayakan. Termasuk kepada anak-anak kita, ya, orang-orang di rumah kita biasakan dengan hal tersebut. Dan dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apabila kalian makan maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut di awal, hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sampaikan ini pada anak-anak kita. Ingatkan mereka. Kita mirna ojo lali dijaga kesehatannya makan. Tapi juga jangan lupa jangan lupa baca doa. Praktekkan tuh adab-adab yang diajarkan. Bukankah Rasulullah mengingatkan kita, innasyaiton, sesungguhnya syaitan itu la yastahillut ta'am alladzi lam yadhkur ismullahi alaihi. Setan itu menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Maka bacalah bismillah, bacalah doa sebelum kita makan. Ya, baca, jangan sampai lupa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi budaya makan sesuai dengan adab ini kita budayakan dari rumah kita, meskipun Bapak Ibu ya, meskipun kelihatannya remeh, tapi inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bila hal yang remeh saja tidak kita kerjakan, pemenesing abot. Mulailah kita ittiba yang katanya mengikuti Nabi dari hal yang setiap hari kita lakukan ya. Dan banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Banyak sekali membaca doa sebelum makan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tadi doa-doa yang kita sebutkan. Jika memang lupa baca apa tadi, bismillah fi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau kalau ada lafaz lain bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Isya ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab ini, setidaknya 5 adab ini mari kita praktekkan dulu ya, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal mari kindang jenengan mangan nanti praktekno. Duh, kan langsung praktek ya.
langsung mangan. Mari ki tuku sego goreng gawa ning omah, Bu, monggo mangan bareng. Nah, sebungkus berdua, Mas. Lah anake enggak dikei. Ya tukokno pisan lah ya, sebungkus bersama keluarga, Masya Allah. Makanya nek mulai aja nggo oleh-oleh akeh-akeh lah, titik wae pangan bareng. Ya tapi aja didik-didik men, engko tuku somai gur sepotong gitu kan. Enggak warak ya. Sekali lagi mari kita terapkan, bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Ilmu itu meskipun sudah kita peroleh, kadang kita berat untuk melakukan. Makanya minta pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sesuatu yang ringan akan terasa berat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.